Saya Musla Farisi dari 11 TKR 2. Saya di sini akan membawakan khutbah Jumat yang berjudul Meraih Ampunan di Bulan Ramadan. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Sungguh tak ada nikmat yang paling besar dari ini ketika kita masih diberi hidup, nafas masih bernafas, jantung masih berdetak, diberi pula badan yang sehat dan kuat. Hati kita pula masih terketuk bila mendengar suara azan berkumandang. Mari kita tinggalkan segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita untuk menuju rumah Allah ini. Maka kita syukuri segala nikmat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita sampai pada harinya, hari bertemunya dua kemuliaan. Kemuliaan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari Jumat, dan kemuliaan Sayyidul Dusyuhur, penghulu dari segala bulan, yaitu bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang ingin sampai pada hari ini, tapi takdir berkata lain. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sampai tak dapat ditunda walau sesaat, tak pula dapat dimajukan walau sesaat. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Ada yang dipanggil Allah 1 atau 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Ada yang beberapa hari sebelum masuk Ramadan. Bahkan ada yang tinggal hitungan jam mau memasuki bulan Ramadan ini. Tapi ajal berkata lain. Ajalnya sudah sampai sehingga tidak dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini. Sungguh disayangkan. Tak sayangkah Allah pada mereka? Kita husnuzon saja. Allah juga sayang pada mereka, karena mereka sudah cukup amalnya untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana ke kita? Allah juga masih sayang pada kita. Dosa kita masih terlalu banyak untuk berjumpa dengan Allah. Maka umur kita yang dipanjangkan oleh Allah supaya bisa berjumpa pada bulan Ramadan ini, supaya bersih dari segala dosa. Hadis riwayat Imam Tabrani. Atakum Ramadana sahru barakatin ya'sakumullahu fihi fayanazzalu rahmata wa yahutu khotaya wa yastajibu fihi du'a. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan berkahan Allah menghujungi kalian pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa, dan mengabulkan doa-doa. Maka bulan Ramadan dengan segala keberkahan dan keutamaannya datang untuk menghapus dosa-dosa kita. Siangnya Masoma Ramadana imana wahtisaban khufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail karena iman dan semata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malamnya maqama Ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Setiap waktu adalah kesempatan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada ancaman yang sungguh besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
bagi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan ampunan ketika Ramadan. Dalam hadis sahih riwayat Baiki nomor 1471, Nabi bersabda, qala inna jana yala alaihi salama arado laya faqala. Nabi bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi wasallam mendatangiku lalu berkata, sungguh celaka dan terlalu orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Subhanahu wa ta'ala. Maka aku ucapkan amin. Siapakah orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak dapat ampunan dari Allah? Maka ada dua kelompok orang yang saya jelaskan. Satu, orang yang memang tidak ikut puasa Ramadan tanpa uzur. Uzur adalah suatu hambatan dalam melaksanakan puasa. Memang dia sama sekali tidak ikut puasa atau hanya puasa di awal, di tengah dan terakhir saja. Atau di depan orang-orang dia berpura-pura berpuasa. Tapi kalau tak ada orang, dia makan dan minum seenaknya. Yang lebih parah lagi, di depan orang-orang pun dia santai, makan atau minum. Yang paling parah, merokok, justru kadang malah bangga menunjukkan kalau dia tidak puasa. Yang anehnya, kalau ditanya agamanya, dia jawab Islam. Masih mengaku Islam padahal sudah jelas hukum puasa itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim, salah satu dari rukun Islam. Yunia li aslama ala khamsin syahadati ilahi illallahi wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis sholati wa ita'i zakata wa saumi ramadana wa hajja baindi haram. Yang namanya rukun kalau tak dikerjakan maka tak sah. Rukun sholat kalau ada yang tinggal tak sah. Rukun haji kalau tak lengkap batal hajinya. Maka rukun Islam kalau tak dikerjakan tak sah Islamnya. Tapi memang biasanya orang-orang yang tak puasa ini, dia juga biasanya tidak melakukan atau melaksanakan sholat. Nabi bersabda, siapa yang tidak baik di bulan ini, mustahil dia akan baik di bulan lain. Kalau di bulan ini saja dia tidak sholat, maka apalagi di luar Ramadan. Kalau di bulan ini saja dia tidak puasa, bagaimana mau puasa sunnah di bulan yang lain? Kalau dia bulan ini saja tak mau baca Al-Quran, maka jangan harap lagi di bulan yang lain. Kalau di bulan ini saja tak mau juga ke masjid untuk sholat berjamaah, mustahil bagi dia di bulan yang lainnya. Orang-orang seperti ini adalah manusia yang zalim pada dirinya sendiri, aniaya terhadap dirinya sendiri, karena dia sudah menjadikan dirinya sendiri sebagai santapan api neraka jahanam. Padahal bulan Ramadan datang menghampirinya, membawakan ampunan untuk setiap dosa-dosanya, tapi hanya dibiarkan begitu saja. Bahkan ia sangat benci dengan Ramadan. Ketika Ramadan datang, maka sempit dadanya, sempit hatinya. Maka orang yang tidak memuliakan Ramadan, ketika Ramadan itu berlalu, tentu kemuliaan Ramadan itu tidak berbekas pada dirinya, tidak membawa perubahan pada dirinya, sehingga tidak membawa diberikan ampunan oleh Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimulakan oleh Allah, maka 9 orang yang tak boleh puasa, yang boleh tidak puasa adalah: yang pertama, 1 anak kecil yang belum balik, 2 wanita haid atau 3 nifas, 4 hamil dan 5 menyusui, 6 orang yang sakit parah, 7 orang tua yang lemah, 8 musafir atau yang sedang dalam perjalanan, 9 orang gila. Tetapi tetap diganti pada hari yang lain
atau dengan membayar zakat fidyah. Maka kalau Anda tidak termasuk dalam salah satu dari 9 syarat atau uzur puasa, haram hukumnya meninggalkan puasa. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada ancaman dan siksaan yang diberikan oleh Allah. Kallama nadijat juluduhum, artinya setiap kali kulit mereka hangus terbakar. Baddalanahum juludal khayyaro, kami ganti dengan kulit yang baru. Lihat waku adaba, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Bagaimana azabnya ketika api neraka diletakkan di bawah telapak kakinya. Yakili min huma dima'uhu, mendidih otaknya di kepala, dan itulah azab yang paling ringan dari neraka. Maka mari kita tanamkan tekad yang kuat, niat yang ikhlas. Kalau kiranya Ramadan turun lalu masih ada puasa yang lalai tertinggal, maka untuk tahun ini jangan sampai ada tanggal yang ditinggal, karena satu hari puasa yang ditinggal akan menjadi hutang seumur hidup yang harus dibayar dan wajib diganti. Bahkan sampai mati pun hutang puasa yang ditinggal tetap harus dilunasi. Man mata ma'alaihi siyamun shola anhu waliyah, siapa yang mati masih punya hutang puasa, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuknya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Maka meninggalkan bulan puasa atau meninggalkan puasa pada bulan Ramadan dengan sengaja atau tanpa uzur bukanlah perkara yang remeh, bukannya main-main dan sepele, karena akan menjadi hutang seumur hidup dan wajib diganti. Lalu kelompok kedua yang berjumpa Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Orang yang mengerjakan puasa tapi puasanya sia-sia. Hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengingatkan kita, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal ju'u. Banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Siapakah mereka? Man lam yadat qaula zuri wa alama bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkan, maka Allah tidak butuh. Allah tak akan berikan balas. Allah tak berikan balasan dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Orang yang puasa tapi masih berkata dusta, puasa tapi masih suka menceritakan orang, puasa tapi masih suka mengadu domba, puasa tapi sumpah serapah, caci maki tak berhenti selama bulan puasa atau dia melaksanakan puasa, puasa tapi tidak sholat, puasa tapi masih tetap bermaksiat. Maka inilah orang-orang yang berpuasa tapi tak diterima oleh Allah. Orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, mari kita berbanyak mohon ampun dan bertobat pada Allah. Walladzina amilus shayati summa yatubu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang telah mengerjakan keburukan kemudian mereka bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-A'raf ayat 153. Ramadan adalah saat terbaik untuk bertaubat. Jadikan momentum Ramadan tahun ini sebagai titik balik, sebagai batu loncatan untuk meraih ampunan, untuk menjadi hamba yang bertakwa, berubahlah menjadi pribadi yang lebih baik. Niatkan dalam hati dengan tekad yang kuat, Ramadan tahun ini
harus lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Lebih baik ibadahnya, lebih berkualitas puasanya, lebih rajin sholatnya, jemaah, lalu lebih banyak sholat tarawihnya, lebih banyak sholat-sholat sunnahnya, lebih banyak baca Al-Qur'annya, lebih banyak sedekahnya, dan lebih banyak muhasabahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan dan mendapatkan ampunan Allah SWT. Amin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri muslimin. Innahu huwa samiul alim. Sadaqallah. Sekian dari khutbah saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan, atau salah perkataan doa. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.